Kerusuhan Sambas adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kerusuhan Sambas terjadi pada 1999 akibat kejengkelan suku Melayu terhadap para oknum pendatang dari Madura. Peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, yaitu peristiwa yang disebut sebagai tragedi Sambas, atau juga dikenal sebagai ketupat berdarah. Konflik laten adalah konflik yang terlihat seperti tak ada konflik, namun sebenarnya di dalamnya sudah menyimpan persoalan tersembunyi yang sulit untuk ditangani. Inilah yang diyakini juga terjadi pada konflik antara Melayu dan Madura yang terjadi di wilayah Sambas, Kalimantan. Kejengkelan terhadap beberapa oknum Madura, gesekan antar pekerjaan, juga perebutan sumber daya, termasuk tanah pertanian, diyakini adalah sedikit dari sekian banyak persoalan antara kedua suku. Jika kita tarik mundur ke belakang, dikatakan dulunya Madura dan Melayu saling hidup berdampingan. Kedatangan Madura ke Kalimantan disebut oleh beberapa jurnal sudah dimulai sejak tahun 1900-an, dan setelah sekian lama hidup berdampingan, pada akhirnya timbul juga gesekan di antara kedua pihak. Salah satu yang terlihat menonjol adalah pada tahun 1992. Tahun 1992, warga Melayu protes kepada pemerintah yang pada saat itu memonopoli pasar jeruk, di mana sebagian masyarakat Melayu bergantung ekonominya dari bertani jeruk. Monopoli yang dilakukan oleh perusahaan Bimantara Citra Mandiri atau disingkat BCM membuat keadaan masyarakat mengalami krisis hebat. Sementara pada saat yang sama, mereka juga harus bersaing dengan suku Madura yang dianggap juga ingin mendominasi ekonomi di wilayah Sambas. Meski di Sambas sendiri ada berbagai suku yang mendiami, namun mereka menganggap suku Madura paling mengancam. Narasi yang beredar di masyarakat kala itu, Madura menggeser ekonomi dan berkuasa dengan cara kekerasan. Karena pekerjaan masyarakat sama-sama sebagai petani dan buruh, maka konflik-konflik kecil yang muncul tidak terelakkan. Meski konflik kerap muncul melalui mediasi, kebanyakan masalah masih bisa diredam pada saat itu. Namun seiring dengan ekonomi yang kala itu mengalami krisis secara nasional, semakin panas pula hubungan kedua suku karena perebutan dalam pekerjaan dan sumber daya. Dalam keadaan seperti itu, konflik-konflik kecil bisa merembet dan meluas dengan cepat, hingga akhirnya apa yang ditakutkan pun terjadi pada 17 Januari 1999. Seorang pemuda Madura bernama Hasan tertangkap ketika akan mencuri sepeda motor di desa Parit Setia. Versi lain menyebut ia datang ke rumah warga Melayu dan memaki-maki. Ada pula versi yang mengatakan yang dicuri adalah seekor ayam. Apapun itu, yang pasti kala itu Hasan diamuk oleh massa sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Jawai. Hasan kemudian dijemput oleh 3 orang dari desanya, dan di sore harinya polisi membebaskannya. Melihat Hasan yang pulang dalam keadaan lebam di mana-mana, keluarga merasa sangat marah. Hasan juga mengaku jika ia bukan mencuri tetapi salah masuk ke rumah karena dalam kondisi mabuk. Memang kala itu Hasan baru usai minum arak. Kebenaran niat tentu hanya Hasan yang mengetahui, entah ia berbohong atau tidak. Namun, yang pasti kala itu warga sudah terlanjur terbakar amarah. Apalagi isu yang beredar kerap mengaitkan suku Madura dengan perkara mencuri. Desa Sari Makmur dan Desa Rambayan yang didominasi oleh warga Madura, bahkan disebut kepala kampungnya pun juga Madura, langsung berkumpul dan merencanakan pembalasan. Padahal diketahui kala itu adalah bulan Ramadan. Inilah tindakan memicu konflik yang jauh lebih besar. Mungkin tak terbayang oleh mereka kala itu. 2 hari pasca kejadian, 19 Januari 1999, dengan menggunakan 3 mobil bak terbuka, juga puluhan sepeda motor, mereka beramai-ramai pergi ke desa Parit Setia.
Awalnya mereka akan meminta pertanggungjawaban kepada seorang bernama Pak Ayub yang ternyata adalah kepala desa. Ia dianggap bertanggung jawab atas kondisi Hasan. Sepanjang jalan menuju desa Parit Setia, mereka meneriakkan takbir, juga mengacungkan senjata. Seolah suasana benar-benar akan perang. Perkampungan yang mereka lewati sampai terheran. Bagaimana tidak? Menurut saksi yang lewat, jumlahnya ratusan orang. Sebelum Madura datang, warga Parit Setia sudah terlebih dulu mendengar bahwa kampung mereka akan diserang. Maka yang ada adalah kepanikan luar biasa. Para ibu berlari ke sana kemari mencari anak mereka. Semua orang disuruh pulang dan mengunci pintu. Bagaimanapun desa Parit Setia tidak siap. Maka lebih baik mereka menyelamatkan diri masing-masing. Itulah yang ada dalam benak warga. Dan sesampai rombongan di desa, rumah-rumah sebagian sudah terkunci. Di dalamnya para pria bersiap dengan senjata. Meskipun mereka tak keluar rumah, sementara di luar, warga Madura dengan mudah mengambil alih desa, mengobrak-abrik semuanya. Mereka berteriak memanggil kepala desa. Meskipun kala itu ada aparat keamanan, namun mereka tak berkutik untuk melawan ratusan orang. Ketika tengah mencari, mereka bertemu dengan seorang Melayu bernama Mahli di dekat sebuah jembatan. Mahli ditanya dan dimaki oleh mereka, sehingga akhirnya terjadi adu mulut. Beberapa pemuda Madura yang emosi pun langsung mengejar dengan sajam di tangan. Diikuti dengan pemuda lainnya melawan satu orang. Mahli tumbang dalam keadaan sangat memprihatinkan. Ia tertelungkup menuju ke jalan arah masuk Parit Setia. Warga yang iba sempat akan membantu, namun kalah jumlah. Mereka pun akhirnya lari ke ladang, juga ke desa sebelah, dalam keadaan tubuh yang sudah terluka. Sementara mereka yang masih di desa Parit Setia dan mengintip kejadian tersebut semakin ketakutan dan marah. Wasli yang berniat lari untuk menyelamatkan diri. Warga Madura yang melihat terpancing untuk mengejar beramai-ramai. Mereka mengejar hingga akhirnya Wasli terpojok. Ia kala itu hanya memegang sebatang kayu. Jelas tak seimbang dengan puluhan lawan yang menenteng senjata tajam. Namun mereka tetap menyerangnya. Dalam sekali kesempatan, Wasli sempat kembali lari dan kemudian terjatuh. Kemudian kembali lari hingga akhirnya sampai di pasar ikan. Disitulah ia menghembuskan napas terakhirnya. Masih berlanjut, warga Madura akhirnya sampai di rumah Pak Ayub sang kepala desa. Pak Ayub pun keluar dan mencoba untuk meredakan suasana. Ia saat itu menyangka warga Madura tak akan menyerangnya. Namun anggapan itu salah. Baru saja akan dialog, beberapa pria yang tak sabar maju dan langsung menyerang. Kembali terjadi aksi tak seimbang. Anak dari Pak Ayub yang mencoba untuk menyelamatkan pada akhirnya juga terluka di kepala. Syukur ia masih sempat berlari untuk menyelamatkan diri, namun tidak dengan Pak Ayub. Pak Ayub sempat lari dalam kondisi sudah parah, kemudian jatuh di sebelah rumahnya. Disitulah tanpa belas kasih Pak Ayub diserang, meski kala itu sudah tak bernapas. Kondisinya sudah tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah merasa orang yang bertanggung jawab sudah dihabisi, mereka pun pulang kembali ke desanya. Yang membuat warga Melayu meradang, menurut kesaksian warga Madura, pulang sambil meneriakkan yel-yel yang intinya menyebut Madura menang sementara Melayu kalah. Padahal kala itu melewati beberapa perkampungan Melayu. Pasca peristiwa, bukan hanya di desa Parit Setia mengalami trauma, namun imbasnya sampai satu kecamatan, yakni kecamatan Jawai seakan berkabung. Jelang Idul Fitri, yang harusnya penuh sukacita berubah menjadi hening dan mencekam. Dengan penuh duka, warga merasa sangat takut, sekaligus merasa sangat marah dan benci. Hal itu merembet dirasakan oleh warga Melayu lainnya. Meski di saat itu ponsel belum lazim ditemui, namun informasi menyebar dengan sangat cepat.
hingga apa yang dialami oleh Desa Parit Setia menjadi omongan semua warga Melayu. Pemerintah yang tak ingin konflik meluas mencoba untuk memfasilitasi perundingan. Namun beberapa konflik lainnya muncul, mengakibatkan keadaan kembali mencekam. Salah satu kejadian adalah tanggal 21 Januari, seorang pemuda Madura menyerang kernet bus dengan senjata tajam. Sang kernet pun melawan hanya dengan tangan kosong, yang pada akhirnya terluka di bagian tangan dan tempurung kaki kiri. Dan ternyata sang kernet juga adalah orang Melayu. Selain dari masalah tersebut, warga Melayu pada saat itu juga menolak untuk berdamai. Di tengah panasnya keadaan, orang Melayu Sambas diam-diam menggalang kekuatan termasuk konsolidasi dengan suku lain yang juga punya masalah dengan Madura. Perlu diketahui kala itu, peristiwa Sampit belum terjadi. Di tengah penggalangan kekuatan, Raja Sambas datang ke tiap kecamatan. Ia sebenarnya memberikan semangat untuk kembali pulih dari pilu yang menimpa. Namun, kunjungan ke tiap kecamatan juga membangkitkan hal lainnya, yaitu persatuan Melayu dan pembalasan. Yang terjadi selanjutnya adalah peristiwa yang jauh lebih besar. Penyerangan besar-besaran tak lagi terelakkan. Bukan lagi ratusan, ada banyak kelompok yang masing-masing diisi oleh ribuan orang Melayu. Pasukan keamanan keos dan tak bisa membendung mereka meskipun ada barisan tentara. Warga Melayu tetap merangsek maju ke semua kampung dengan warga Madura disisir, kemudian dibakar, mengakibatkan arus pengungsi besar-besaran. Jika sudah seperti ini, warga Madura yang tidak bersalah pun pada akhirnya juga ikut menjadi korban. Salah satunya adalah seorang Madura yang kala itu baru pulang memancing selama 4 hari. Ia tak tahu apa yang terjadi ketika pulang ke kampungnya dan pada akhirnya menjadi bulanan-bulanan warga Melayu. Peristiwa ini terjadi secara masif dan sporadis, seolah langsung muncul di mana-mana. Hari Raya Idul Fitri yang seharusnya digunakan untuk menjalin silaturahmi pada akhirnya berubah menjadi konflik terbuka. Imbas dari peristiwa yang terjadi, ada 1.189 orang meninggal. Beberapa media lain menyebut angka yang jauh lebih kecil, yaitu 489 orang. Memang tak akan diketahui secara pasti beberapa yang meninggal akibat peristiwa tersebut, karena banyak dari mereka yang sengaja dihilangkan. Aparat kerap menerima laporan orang hilang yang pada akhirnya tak pernah ditemukan, atau bahkan sebaliknya, menemukan sebuah tubuh terkadang hanya potongan yang tidak diketahui identitasnya. Sementara itu 168 orang mengalami luka berat, 34 luka ringan, dan 3.833 rumah terbakar. Puluhan kendaraan hancur, serta ada lebih dari 58.000 orang pengungsi. Gelombang pengungsi yang sangat besar, banyak warga yang kemudian pindah ke kota Pontianak. Apa yang terjadi di Sambas sangat besar dampaknya. Bahkan kini mempengaruhi apa yang kemudian terjadi di Sampit. Upaya mendamaikan kedua suku dilakukan selama bertahun-tahun, dan semoga tak ada lagi oknum yang merusak kedamaian yang sudah tercapai.